Halo, belum, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang penerimaan pembiayaan obligasi daerah, mata kuliah Ekonomi Publik, dosen pengampu Bapak Rizkun Halal Syahaji, MSI PhD. Sebelum materi, perkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Iko Mabi dari Hawa, ada Sekar Ayu Nurul Hidayati, yang ketiga ada Muhammad Chandra Kurniawan, saya selaku moderator. Yang keempat ada Khairunisa. Yang terakhir ada Diana Julianti Suteja. Untuk materi-materi yang kita akan bawakan itu ada definisi penerimaan pembiayaan daerah, definisi obligasi daerah, karakteristik dan jenis-jenis obligasi daerah, terus ada kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah, pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah, terus ada pinjaman sebagai sumber pembiayaan daerah, terus mekanisme penerbitan obligasi daerah, terus yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi pertama itu ada definisi penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Penerimaan pembiayaan daerah itu merujuk pada sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan dan program di tingkat daerah. Penerimaan pembiayaan daerah ini biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, seperti infrastruktur publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program pengembangan daerah lainnya. Ada beberapa sumber penerimaan pembiayaan daerah, umumnya itu ada yang pertama pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah. Contoh pajak daerah itu meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak properti. Yang kedua itu ada retribusi daerah. Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pelayanan atau fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah biaya parkir, retribusi pasar, dan biaya penggunaan fasilitas umum. Yang ketiga ada bagian dana perimbangan. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dana perimbangan ini mencakup dana alokasi umum atau disingkat DAU, dana alokasi khusus atau DAK, dan dana desa. Terus selanjutnya ada pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lain di tingkat daerah, seperti pendapatan dari aset daerah, pendapatan dari perusahaan milik daerah, dan pendapatan dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang terakhir ada sumber pembiayaan lainnya. Selain dari sumber-sumber yang sudah disebutkan tadi di atas, pemerintah daerah juga dapat memperoleh penerimaan pembiayaan dari sumber-sumber lain seperti pinjaman, dana hibah, dan dana hibah atau bantuan dari lembaga keuangan internasional atau pihak ketiga. Selanjutnya ada obligasi daerah. Definisi obligasi daerah itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 garis miring PMK poin 07 tahun 2006 tentang tata cara penerbitan, pertanggungjawaban dan publikasi informasi obligasi daerah dan dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah adalah pinjaman yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Dalam terminologi pasar modal, umumnya obligasi atau bond adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau dalam hal ini pemodal dengan yang diberi pinjaman atau emiten. Obligasi daerah ini uh, merujuk pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau entitas yang terafiliasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan. Obligasi ini merupakan bentuk untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan janji untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga pada masa depan kepada para pemegang obligasi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, obligasi ini merupakan sebuah bentuk alternatif atau instrumen efek surat berharga yang dapat dipakai untuk bukti berhutang atau mendapat pendanaan dari sumber lain. Uh, yang selanjutnya itu ada harus dijamin oleh penanggung untuk pemenuhan janji yang meliputi pengembalian pokok, bunga atau kupon dan janji lainnya pada saat jatuh tempo.
Nah, obligasi ini tidak dapat dijamin oleh pemerintah pusat, sehingga segala risiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman utang kepada pemegang surat utang tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya itu ada karakteristik obligasi daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan jenis-jenis obligasi daerah. Secara umum, obligasi daerah di Indonesia memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, pinjaman jangka panjang. Terus yang kedua, eh, jangka waktu obligasi daerah yaitu 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, diterbitkan melalui penawaran umum yang diberikan kepada masyarakat melalui pasar modal dalam negeri. Yang keempat, obligasi dikeluarkan dalam mata uang rupiah. Yang kelima, hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, nilai obligasi daerah saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan. Kemudian obligasi daerah juga memiliki jenis-jenis. Menurut Subianto, Digital, obligasi daerah memiliki dua jenis, yaitu yang pertama General Obligation Bonds atau obligasi daerah yang diterbitkan untuk membiayai pelayanan publik yang diterbitkan untuk yang tidak dapat diharapkan pembayarannya melalui fee pada pemakaian dan dibayar lagi dengan pajak dan sumber dana lainnya. Yang kedua itu revenue bonds atau obligasi yang diterbitkan untuk proyek yang menghasilkan pendapatan di hari kemudian dan sebagai sumber pembiayaan kembali hutang atau melalui pemungutan pada pemakaiannya, seperti jalan tol, listrik, air minum, dan pelabuhan. Sedangkan menurut Purwoko, berdasarkan perilakunya dan tujuan penggunaan dana yang dihasilkan, obligasi daerah dapat dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama itu General Obligation Bond, atau obligasi yang dikeluarkan oleh Pemda untuk mendapatkan dana pembiayaan daerah yang dapat digunakan sebagai proyek sarana umum yang dibangun oleh Pemda dan pengeluaran sehari-hari seperti jembatan, jalan, tanggul, pengendali air, serta fasilitas yang tidak memberikan penghasilan. Yang kedua itu ada Special Revenue Bond atau obligasi yang diterbitkan khusus untuk pembiayaan pembangunan proyek yang menghasilkan pemasukan atau pendapatan sehingga pelunasan obligasi akan dibayar melalui penghasilan dari proyek yang dibangun menggunakan obligasi daerah. Contohnya itu pembangunan kawasan pariwisata dan bangunan jalan tol. Selanjutnya ada materi kegiatan yang dapat di obligasi daerah akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya ada materi mengenai kegiatan yang dapat dibiayai obligasi daerah. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan, seperti yang pertama ada pelayanan air minum, yang kedua ada penanganan limbah dan persampahan, yang ketiga ada transportasi, yang keempat rumah sakit, yang kelima pasar tradisional, yang keenam tempat perbelanjaan, yang ketujuh pusat hiburan, kedelapan wilayah wisata dan pelestarian alam, yang kesembilan terminal dan subterminal, kesepuluh perumahan dan rumah susun, serta yang terakhir pelabuhan lokal dan regional. Boleh di next? Lalu ada pihak-pihak yang terkait dengan obligasi daerah. Yang pertama ada regulator. Regulator adalah lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar modal. Pengawasan tersebut merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan, di mana secara prakteknya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan unsur di dalam Departemen Keuangan yang bertindak atas nama Menteri Keuangan untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Lalu
yang kedua ada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Lalu yang kedua ada Self-Regulatory Organization, merupakan lembaga atau organisasi yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan kegiatan usahanya. Di pasar modal, SRO terdiri dari yang pertama Bursa Efek, itu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lalu yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Yang ketiga ada emiten, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam kaitannya dengan obligasi daerah, pihak yang menjadi emiten adalah pemerintah daerah. Yang keempat ada pemegang efek, yaitu investor atau pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dalam bentuk obligasi daerah. Yang kelima ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau gabungan dari kegiatan tersebut. Yang keenam ada lembaga penunjang, merupakan pihak-pihak penunjang terlaksananya pelaksanaan penawaran umum, yang terdiri dari pertama ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua ada kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang ketiga ada wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Lalu yang ketujuh ada profesi penunjang, merupakan pihak-pihak yang karena profesinya turut menunjang terlaksananya penawaran umum di pasar modal, seperti akuntan publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan penilai. Yang terakhir ada pihak lain yang terlibat, merupakan pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar modal. Yang pertama adalah lembaga pemeringkat efek, yaitu lembaga yang memberikan peringkat kredit bagi penerbit obligasi daerah. Yang kedua ada penyedia penguatan kredit, yaitu pihak yang memberikan penguatan kredit melalui pernyataan kesediaan menjamin obligasi daerah. Yang ketiga ada penasihat investasi, merupakan pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain berkaitan dengan penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikomah. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada pinjaman sebagai sumber pembiayaan daerah. Salah satu sumber pembiayaan daerah adalah pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam undang-undang. Pada umumnya, pinjaman daerah digunakan untuk membiayai investasi dan pembangunan prasarana umum. Memasuki era otonomi daerah, mulai tahun 2001, pemerintah daerah diharapkan sudah mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kondisi seperti itu merupakan suatu tantangan terhadap kemampuan daerah untuk lebih berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara memanfaatkan dana pinjaman sebagai inisial capital investment. Pinjaman dana untuk proyek-proyek misalnya pendirian hotel, pembangunan pasar, penyediaan air bersih, pariwisata, pabrik pengolahan, dan lain-lain. Dari pinjaman dana proyek tersebut akan menghasilkan laba yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pinjaman daerah yang diterima dalam pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan masyarakat. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal. Yang dimaksud obligasi adalah suatu surat perjanjian jangka panjang yang berdasarkan perjanjian tersebut, pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran atas bunga dan pokok pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi atau pihak pemberi pinjaman atau masyarakat. Salah satu tujuan diberlakukan otonomi daerah yang mulai efektif pada tahun 2001 adalah pemerintah daerah dapat mulai mandiri dalam membiayai pembangunannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme penerbitan obligasi daerah. Yang pertama itu penentuan kebutuhan pendanaan. Pemerintah daerah akan menentukan kebutuhan pendanaan yang akan dicapai melalui penerbitan obligasi. Ini melibatkan perencanaan anggaran dan identifikasi proyek atau program yang akan didanai menggunakan dana dari obligasi. Lalu yang kedua ada persiapan dokumen prospektus. Pemerintah daerah bekerjasama dengan penasihat keuangan dan pengacara untuk menyusun dokumen prospektus. Nah, yang ketiga ada penetapan struktur obligasi. Pemerintah daerah menentukan struktur obligasi seperti tenor atau jangka waktu, tingkat bunga, periode pembayaran bunga, dan jadwal pembayaran pokok. Lalu yang keempat, ada pemilihan underwriter atau pinjaman emisi. Pemerintah daerah memilih lembaga keuangan atau bank investasi sebagai underwriter obligasi. Underwriter bertanggung jawab untuk membeli obligasi dari pemerintah daerah dan menjualnya kepada investor. Nah, yang kelima, perizinan dan persetujuan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan atau perizinan dari otoritas yang berwenang sebelum menerbitkan obligasi. Ini mungkin melibatkan otoritas pengatur pasar modal atau badan pengawas keuangan. Lalu yang keenam, ada pemasaran obligasi. Nah, setelah persiapan dokumen prospektus dan pemilihan underwriter, obligasi dipasarkan kepada investor potensial. Underwriter akan mempromosikan obligasi kepada investor, institusi, dan individu melalui presentasi, penawaran umum, atau komunikasi lainnya. Lalu yang ketujuh ada penawaran dan penetapan harga. Investor akan mengajukan pesanan pembelian obligasi sesuai dengan jumlah dan harga yang mereka inginkan. Yang ke-8 ada penerbitan obligasi. Setelah penetapan harga ini, obligasi diterbitkan dan diberikan kepada investor yang berhasil mendapatkan alokasi. Lalu yang ke-9, pembayaran bunga dan pokok. Pemerintah daerah akan melakukan pembayaran bunga dan pokok sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Nah, pembayaran ini dilakukan kepada pemegang obligasi melalui agen pembayaran yang ditunjuk. Lalu yang terakhir, pelaporan dan pengawasan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaporkan informasi keuangan dan relevan kepada investor dan otoritas yang berwenang. Ini termasuk pelaporan keuangan berkala dengan pengungkapan informasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Penerimaan pembiayaan obligasi daerah dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung publik, dan proyek-proyek lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan obligasi daerah juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan lainnya, seperti transfer dari pemerintah pusat atau pajak daerah. Dengan memiliki akses terhadap pasar modal, pemerintah daerah dapat mencari pendanaan tambahan secara mandiri. Namun, penerimaan pembiayaan obligasi daerah juga memiliki resiko. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menyampaikan materi dan mendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.